Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada kehidupan selain kehidupan Kristus yang begitu mendalam, menggerakkan hati saya seperti kehidupan Petrus Claver. Saudari-saudara, ini adalah komentar Paus Leo ke-13 saat kanonisasi Santo Petrus Claver. Siapa Leo ke-13? Paus yang sekarang Leo ke-14. Leo ke-13, dari beliaulah gereja memiliki tradisi ajaran yang kemudian disebut sebagai ajaran sosial gereja atau Catholic Social Teaching atau Social Doctrine of the Church. Itu bermula ketika diterbitkan pada tahun 1891 ensiklik Rerum Novarum, ensiklik tentang keadaan kaum buruh. Tahun ini pada perayaan atau peringatan 135 tahun Rerum Novarum, Paus kita yang sekarang, Paus Leo ke-14, tentu tidak asal ketika beliau memilih Leo sebagai nama kepausannya. Beliau pada bulan Mei yang lalu menerbitkan ensiklik Magnificat Humanitas. Kira-kira diterjemahkan sebagai kemanusiaan yang agung. Ini isinya adalah tentang bagaimana melindungi pribadi manusia di zaman kecerdasan buatan, di zaman AI. Surat edaran Paus Leo ke-14 ini melanjutkan tradisi panjang ajaran sosial gereja yang dimulai sejak Paus Leo ke-13. Saudara-saudari, melalui ajaran sosial gereja atau ASG, atau barangkali ada penerjemah yang lebih suka menggunakan istilah keprihatinan sosial gereja atau kepedulian sosial gereja, Gereja Katolik hendak mewartakan pesan Injil di tengah berbagai tantangan, persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan politik yang tengah dialami oleh umat manusia.
Saya sangat senang bahwa novena kali ini yang mengambil tema gereja yang peduli dan berbagi, mengambil sosok seorang Petrus Claver, Santo Petrus Claver, sebagai teladan dan inspirasi untuk kepedulian sosial dan semangat berbagi. Kiranya bukan tanpa alasan Paus Leo ke-13 memberi komentar yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Tidak ada kehidupan selain kehidupan Kristus yang begitu mendalam menggerakkan hati saya seperti kehidupan Petrus Claver. Kepedulian dan tindakan nyata Petrus Claver terhadap mereka yang tertindas, mereka yang menderita, dalam hal ini para budak dari Afrika yang dikirim ke Amerika Selatan, sungguh luar biasa. Ini terjadi pada tahun sekitar 1600-an ya, paruh pertama tahun 1600-an, abad ke-17. Santo Petrus Claver adalah seorang imam Jesuit. Tadi sudah dikatakan, sudah diceritakan, dibacakan dalam awal. Dia adalah misionaris Spanyol yang lahir di Verdu, Spanyol, Kekaisaran Spanyol. Dia masuk Serikat Yesus tahun 1602. 8 tahun kemudian diutus ke Kartagena dan kemudian ditahbiskan pada 1616. Ia melihat kondisi yang sangat menyedihkan dari orang-orang yang diperbudak di atas kapal-kapal dan di tempat-tempat penampungan di Kartagena. Ini adalah pasar budak terbesar di Amerika Selatan pada masa itu. Situasi para budak ini mendorong Petrus untuk menyatakan diri sebagai, ia mengatakannya sebagai, saya adalah budak bagi orang-orang kulit hitam untuk selama-lamanya. Dan sejak itu ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk meringankan penderitaan para budak. Tadi disebutkan waktunya 40 tahun. Dan bukan tidak mudah karena misi ini menghadapi penentangan yang kuat dari para pejabat, dari otoritas. Namun Petrus tetap bertahan dan dia bertahan selama hampir 40 tahun melakukan pelayanan itu. Dan tadi juga dikatakan dalam kurun waktu hampir 40 tahun itu ia membaptis sekitar 300.000 orang yang diperbudak dan setiap tahun menerima pengakuan sekitar 5.000 orang. Ia mengunjungi para budak ini di perkebunan-perkebunan, meneguhkan iman mereka, sekaligus menasihati para pemilik budak agar memperlakukan mereka secara manusiawi. Dan dalam kunjungan itu dikatakan bahwa seringkali ia menolak keramah tamahan para pemilik perkebunan dan memilih tinggal di tempat tinggal para budak. Kisah Santo Petrus Claver, saudara-saudari, memberikan teladan kepada kita bagaimana menjadi pribadi dan komunitas yang peduli dan berbagi. Ia ada bersama, menjadi teman bagi orang-orang yang tertindas, yakni para budak yang sudah pasti menderita ketidakadilan karena hak-hak asasi mereka dilucuti. Ia melayani mereka yang hidup dalam kondisi menyedihkan dengan berbagai pelayanan yang mungkin diberikan. Ia membagikan harapan melalui pelayanan iman dan rohani. Kita dapat belajar bahwa iman itu tidak sekedar dinyatakan dalam kata-kata. Iman tidak selesai dinyatakan di seputar altar ini. Dalam pujian kita kepada Allah di dalam gereja, iman yang benar adalah iman yang bertindak. Iman yang betul adalah iman yang mewujud dalam kepedulian konkret kepada mereka yang membutuhkan.
Kembali soal ajaran sosial gereja, ajaran sosial gereja menyebutkan beberapa pilar penting yang perlu diusahakan di zaman ini sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik. Yang pertama adalah penghargaan atau pengakuan terhadap martabat kemanusiaan. Para Buddha dilucuti martabat kemanusiaannya. Lalu ada juga usaha-usaha untuk mencapai kebaikan bersama atau kesejahteraan umum. Usaha-usaha untuk mewujudkan solidaritas dan juga keberpihakan yang istimewa kepada orang miskin. Istilahnya preferential option for the poor. Dan juga sekarang karena kita ada dalam dunia di mana terjadi krisis ekologis, ini juga adalah usaha untuk menjaga keutuhan ciptaan atau kepedulian ekologis. Maka saudara-saudari, pertanyaan penting untuk kita semua. Apa yang sudah? Apa yang sedang? Apa yang akan kulakukan secara konkret dalam mewujudkan kepedulian dan semangat berbagi? Inspirasi apa yang kuperoleh dan apa yang ingin menjadi tindak lanjut bagiku dalam meneladan kisah inspirasi yang penuh inspirasi, kisah heroik dari seorang Petrus Claver. Injil hari ini kita mendengar bersama bagaimana Yesus bersabda kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Mengikuti Kristus tidak bisa berhenti dalam kenyamanan dunia kita sendiri. Mengikuti Kristus harus menyangkal diri, yang berarti seringkali harus mengerasi diri, melawan kecenderungan asik sendiri, mau enaknya sendiri, atau hidup untuk kepentingan diri sendiri. Mengikuti Kristus itu berarti memanggul salib. Artinya peduli, hadir, ada bersama kemanusiaan yang menderita dan berbuat sesuatu yang konkret. Membela mereka yang lemah, bahkan ikut menderita demi mengusahakan kebaikan bersama dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kiranya usaha-usaha mingguan, seko mubeng misalnya yang sudah diusahakan paroki ini, komunitas umat di sini bisa menjadi itikat yang terus-menerus dilanjutkan dan tidak berhenti pada aksi-aksi simbolik, tetapi aksi-aksi yang nyata yang membawa perubahan dan juga kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang terpinggirkan. Tadi disinggung kisah yang menarik, selain tokoh Petrus Claver kita mendengar kisah tentang santo yang lain, Alfonsus Rodriguez. Dia dikanonisasi berbarengan dengan Santo Petrus Claver. Ia seorang bruder, seorang yang sederhana. Sebelumnya sudah punya istri, punya 3 anak. Istrinya meninggal, 3 anaknya juga meninggal. Dia seorang diri. Di usia 30-an menjelang 40-an, dia akhirnya diterima dalam Serikat Yesus. Tugasnya sangat sederhana, jaga pintu. Sebagai penjaga pintu di Kolese Jesuit di Mallorca, tugasnya menerima tamu, memanggil para imam atau siswa yang dicari oleh tamu, menyampaikan pesan, menghibur mereka yang sedang gundah dan tidak memiliki tempat mengadu, memberikan nasihat kepada mereka yang sedang dirundung masalah, membagikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi disinggung dalam cerita salah satu tokoh Jesuit terkemuka yang mendapat pengaruh dari sikap dan teladan hidup setelah pelayanan Alfonsus Rodriguez adalah Petrus Claver yang pernah tinggal bersama-sama dengan bruder ini ketika masih di Mallorca. Saudara-saudari, dari seorang yang sederhana, yang pelayanannya sebagai penjaga pintu,
muncul seorang tokoh besar dalam gereja, Petrus Claver. Kepedulian dan semangat berbagi seringkali tidak mulai dari hal-hal besar. Kebesaran Santo Petrus Claver dimulai dari rumah, dari perjumpaan dan inspirasi Santo Alfonsus Rodriguez yang sederhana namun memberi mimpi besar pada para Jesuit muda saat itu. Maka marilah kita semua, masing-masing dari kita dengan kapasitas kita masing-masing, peduli dan berbagi seturut kemampuan masing-masing. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula,